Halo, perkenalkan saya Elsa Favorit Agustina, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palembang. Saya akan menjelaskan tentang terapi aktivitas kelompok pada pasien halusinasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok adalah terapi yang menggunakan aktivitas dalam mempersepsikan berbagai stimulasi yang terkait dengan pengalaman kehidupan lalu didiskusikan ke dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan atau alternatif penyelesaian masalah. Halusinasi merupakan salah satu masalah keperawatan yang dapat ditemukan pada pasien gangguan jiwa. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana pasien mengalami perubahan sensori persepsi seperti pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan perabaan. Pasien merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada. Dampak dari halusinasi yang diderita klien diantaranya dapat menyebabkan klien tidak memiliki teman karena asyik dengan dunianya sendiri. Salah satu penanganannya yaitu dengan melakukan terapi aktivitas kelompok yang diharapkan pasien dapat mengontrol halusinasi yang dialaminya. Tujuan umum terapi aktivitas kelompok pada pasien halusinasi yaitu klien dapat meningkatkan kemampuan diri dalam mengontrol halusinasi dalam kelompok secara bertahap. Tujuan khusus terapi aktivitas kelompok pada pasien halusinasi: yang pertama, klien dapat mengenal halusinasi. Yang kedua, klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Yang ketiga, klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Yang keempat, klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Yang kelima, klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat. Untuk indikasi klien, yang pertama, klien gangguan orientasi realita yang mulai terkontrol dan klien yang mengalami perubahan persepsi sensori. Untuk latihan terapi aktivitas kelompok ini, saya mengambil sesi ketiga, yaitu menghardik halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Alat yang dibutuhkan pada sesi ini adalah spidol dan whiteboard, atau papan tulis, atau flip chart, atau bisa juga menggunakan kertas. Lalu, jadwal kegiatan harian. Untuk metodenya, menggunakan diskusi kelompok dan bermain peran atau stimulasi. Untuk proses pelaksanaan, yang pertama adalah persiapan, dengan mengingatkan kontrak kepada klien yang telah mengikuti sesi 3. Lalu, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. 2. Orientasi. Hal yang pertama dilakukan adalah salam terapeutik. Dengan mengingatkan kontrak dengan klien yang mengikuti sesi ini, lalu terapis membuat kontrak dengan klien dan mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Dilanjutkan dengan evaluasi atau validasi dengan menanyakan perasaan klien saat ini, menanyakan pengalaman setelah menerapkan 2 cara yang telah dipelajari sebelumnya untuk mencegah halusinasi. Dilanjutkan dengan kontrak. Terapis menjelaskan tujuan, yaitu mengontrol halusinasi dengan berbicara dengan orang lain. Lalu, terapis menjelaskan aturan main sebagai berikut. Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus meminta izin kepada terapis. Lama kegiatan 45 menit. Lalu, setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Selamat pagi semuanya. Bagaimana perasaannya hari ini? Nah, hari ini kita akan latihan bagaimana cara mengontrol dan mencegah halusinasi dengan cara berbicara dengan orang lain. Sebelum kita mulai, suster mau memperkenalkan diri dulu. Nama suster Elsa. Suster akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengontrol halusinasi pada sesi ini, yang dimana nanti suster akan memperagakan terlebih dahulu dan suster minta kalian mempraktikkan lagi apa yang sudah suster ajarkan. Oke?
sekarang suster ingin tahu, menurut kalian, siapa saja sih yang bisa diajak berbicara? Ya, bagus sekali. Kalian kan sudah menyebutkan siapa-siapa saja sih yang bisa kita ajak berbicara. Nah, sekarang kalau misalkan orang itu sudah ada di dekat kalian, apa sih yang bisa kalian lakukan terhadap orang tersebut? Yap, bagus sekali. Kalian semua sudah menyebutkan semuanya dengan baik. Bagus sekali. Nah, sekarang suster akan memperagakan cara berbicara dengan orang lain yang dimana ini bertujuan untuk kalau misalnya suara itu datang lagi dan kalian mendengar suara-suara yang mengganggu kalian, kalian bisa mengajak orang yang kalian sebutkan tadi untuk diajak berbicara. Suster, saya ingin berbicara sama suster. Suster, suara itu datang lagi. Saya ingin ngobrol sama suster. Suster, saya mau tanya, kapan sih saya bisa pulang? Tujuan lainnya adalah untuk mengalihkan suara-suara tersebut dengan cara berbicara dengan orang lain, maka perhatian kalian akan tertuju pada orang yang akan kalian ajak bicara. Jadi suara itu tidak akan mengganggu kalian jika perhatian kalian tidak berfokus ke sana. Nah, suster kan sudah mengajarkan kalian barusan. Nah, suster mau kalian satu persatu memperagakan apa sih yang sudah suster ajarkan tadi. Nah, coba kalian praktekkan apa yang suster katakan tadi dengan teman samping kalian. Coba ya. Ya, kalian semua melakukannya dengan baik. Nah, kita sudah selesai melakukan latihan dengan cara berbicara dengan orang lain hari ini. Suster harapkan apa yang kita pelajari hari ini itu dapat membantu kalian untuk mengusir suara-suara yang mengganggu kalian agar kalian tetap merasa nyaman. Karena kalian melakukan semuanya dengan baik, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita masih ada latihan yaitu patuh minum obat. Untuk waktu dan tempatnya bagaimana kalau besok jam 10? Apakah semuanya setuju? Baik, besok kita akan bertemu lagi di sini jam 10 ya.